Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian? Sehat? Sudah sarapan belum tadi berangkat sekolah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok sudah? Padahal ini kan daring ini. Nah. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kayaknya tadi pagi saya lihat yang paling duluan berangkat, yang pertama hadir di virtual ini kayaknya si Aidil ya. Ayo Aidil, dipimpin berdoa. Istidadan. Berdoa mulai. Berdoa. Ya, terima kasih Aidil ya. Semoga apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sudah siap belajar untuk hari ini? Anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Dicek dulu ya bukunya, alat tulisnya ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Coba dipimpin Ima untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba, ayo. Ya, Pak. Sambil tepuk tangan ya. Iya, Pak. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila satu. Ayo bareng semuanya nyanyi, ayo. Sambil tepuk tangan. Patriot Terima kasih ya Ima sudah memimpin untuk bernyanyi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ini saya lihat kok ada yang tidak mau tepuk tangan ini. Si Dewi ini. Dewi kenapa ini? Nah, tidak mau tepuk tangan ya. Nanti berkurang cantiknya Belum loh. sarapan, Pak. Ya. Baik. Sekarang Pak Guru akan memulai pelajaran ya. Bentar. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Gambar apa anak-anak? Oh, belum ada gambarnya, Pak. Oh, belum ada gambarnya ya. Ya, bentar ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya, tema 1, sub tema 2, pembelajaran 1. Apakah kalian sudah membaca sebelumnya di rumah anak-anak bukunya? Belum, Pak. Mati lampu di tempat kami, Pak. Ya Allah, mati lampu ya. Tadi malam hujan cepat bubuk, Pak. Ya sudah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 semester 1. Tema 1, indahnya kebersamaan.
subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama, nah, setelah membaca teks tentang sikap kerja melalui share screen pada virtual ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan mandiri. Paham ya tujuannya yang pertama ya? Ya. Yang kedua, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama melalui share screen pada Google Meet ini, diharapkan kalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Adapun tujuan yang ketiga, nah, setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dan dengan sistematis. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun materi pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian fungsi sifat bunyi terkait dengan telinga sebagai alat pendengaran. Itu materi hari ini. Nah, untuk memperdalam materi hari ini, amatilah video yang akan Pak Guru putarkan dengan cermat ya. Perhatikan ya. Itu Rini jangan usil sendiri ya, ayo. Perhatikan dulu ya. Mari kita pelajari tentang panca indera yang ada pada manusia. Bagian 2, telinga sebagai indera pendengaran. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari benang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut ossicle. Tulang pendengaran terdiri dari tulang manggil, tulang landasan, dan tulang sambung. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari benang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran pendengaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Kumas imut atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau ossicle juga ikut bergetar. Ossicle bergerak seperti tuas sehingga getaran jadi lebih keras. Getaran dari ossicle membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi.
telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan benang telinga sobek. Rutin bersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga. Nah, itu tadi adalah video tentang telinga anak-anak. Sudah paham belum isinya? Halo. Sudah, Pak. Sudah, kita lanjut ya. Nah, coba kalau sudah paham, tadi sudah Pak Guru putarkan video yang berkaitan dengan telinga. Ada bagian-bagian telinga. Ada yang bisa menyebutkan tidak? Sebutkan nama-nama bagian telinga. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Ya, Pak. coba Aidil. Oh, bagian telinga ada 3, Pak. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam, Pak. Iya, betul sekali ya. Pinter ya Aidil ya. Yang lain? Coba kita lanjut ya. Coba sebutkan fungsi masing-masing bagian telinga. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Ayo, silahkan. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar, Pak. Ya, boleh. Aprianti, bagus. Yang lain? Fungsinya yang lain coba. Telinga luar untuk dengarkan suara kalau orang ngomong, Pak. Boleh, Rini, boleh. Ya, ayo yang lain juga. Hotma, Ulna, ayo. Telinga bagian tengah, Pak, berfungsi untuk menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar, Pak. Boleh, bagus. Ayo Roy, coba Roy. Coba saya lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Coba sebutkan cara kerja telinga. Ayo. Nana coba, bisa tidak? Apa, Pak Taufik? Sebutkan cara kerja telinga. Ya, cara kerja telinga itu kan ada kita menangkap suara bagian luar, terus suara masuk ke dalam, ke gendang telinga, terus ke nanti sampai ke otak, Pak. Akhirnya kita bisa mencerna apa yang kita dengar, gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Bagus sekali ya, Nana ya. Coba, kalian pasti juga pernah melakukan ini yang namanya merawat telinga. Pernah tidak anak-anak? Pernah, Pak Taufik? Saya pakai method buat, Pak. Coba sebutkan cara merawat telinga. Ayo Ulna, tadi seperti terdengar suaranya. Ayo Ulna, coba sebutkan cara merawat telinga. Cara merawat telinga dengan cara kita membersihkannya, Pak. Membersihkannya dengan apa Ulna? Ayo. Dengan Tempat, Pak. cotton bud. Dengan cotton bud ya. Dengan cotton bud ya anak-anak ya. Jadi kalau membersihkan telinga, Iya, Pak. jangan pakai lidi gitu atau pakai ranting kayu. Nah, nanti telingamu bisa sakit, bisa rusak gitu. Jadi membersihkan telinga sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang halus, jangan benda-benda yang keras ya. Pak, mama saya kalau bersihkan telinga saya itu pakai singlet yang dibasahin itu loh, Pak. Dioprok-oprok kupingnya nanti, Pak. Nah, ini Rini kan sekarang sudah tahu itu cara-cara merawat telinga lah. Nanti mamanya dikasih tahu ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.
Kita lanjut. Nah, ini adalah yang tadi itu indera pendengar atau telinga gitu. Jadi telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Bisa dibaca nggak anak-anak dari situ? Bisa, Pak. Dibaca ya. Di telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Ya. Coba saya minta Dewi dibaca coba. Mulai A. A. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Ini Ya, semuanya, Pak. Cukup. Gantian ya. Gantian coba sekarang Pak. Mulan dilanjutkan. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangundi. Ketiga, tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran apa itu, Pak? Eustasius Mulan. Nah, Ya, yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. ya cukup. Terus Dilanjutkan. Imah coba Imah. Nah, lanjutkan Iya, Imah. Pak. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Sudah, Pak? Ya. Terima kasih ya untuk kalian yang bersedia membacakan. Nah, ini di sini juga ada keterangan ya. Kelihatan kan dari situ? Nah, di Kelihatan, keterangan Pak. ini ya di Kelihatan, Pak. Nah, jadi telinga beserta bagian-bagian. Jadi 1 itu ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah namanya daun telinga, gitu. Yang kalian mungkin suka dijewer sama mama atau bapakmu, yaitu itu namanya daun telinga. Yang kedua itu adalah namanya tulang martil ya. Nah, ini adalah tulang martil. Yang ketiga namanya tulang landasan. Keempat namanya tulang sanggurdi. Kelima tulang-tulang pendengaran. Kemudian 6 saluran setengah lingkaran bawah. Yang nomor 7 namanya saluran setengah lingkaran atas. 8 saluran setengah lingkaran datar. 9 saraf serambi. 10 saraf rumah siput. 11 tuba eustasius. 12 serambi. 13 gendang telinga. Dan 15 liang dengar ya. Saya kira itu nanti bisa dipahami lebih lanjut. Nanti bacanya saya kirim lewat WA ya. Juga di buku kalian yang sudah saya bagikan di rumah juga ada ya. Kita lanjut. Hari ini jangan dong belum lihat ini ya. Iya, Pak. Nah, ini sekarang cara kerja telinga ya. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar. Jadi suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Nah,
Kemudian yang bagian C ini ada kelainan pada telinga. Nah, kelainan pada telinga ini apa saja? Nah, ini contohnya adalah tuli. Apa tuli itu? Tahu enggak? Gudeg, Pak. Nggak bisa dengar. Belum bisa dengar ya Pak ya. Iya Pak. Ya, kosakata yang macam gini Rini paling ahli. Gudeg, Pak. Gudeg. Gudeg. Ya, tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Yang kedua, congek. Ini Rini pasti juga tahu. Tahu, Pak. Yang itu kan Pak dari kupingnya keluar gitu. Nah, iya. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Ya. Nah, ini memelihara kesehatan telinga. Ini kita lanjut ya. Nah, kemudian Pak Guru akan mengarahkan kalian untuk melakukan percobaan sesuai berikut ini. Ini berkaitan dengan alat pendengaran kita ya. Semalam Pak Guru sudah menginstruksikan, memerintahkan kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Sudah disiapkan kan? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang pertama ambil benda yang telah kamu siapkan. Ya, mulai ya. Kemudian mintalah bantuan orang tuamu atau kakakmu untuk bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda yang telah kamu siapkan. Selanjutnya, mintalah kakakmu atau orang tuamu untuk membunyikan benda tersebut. Nah, terakhir, tebaklah sumber bunyi dari benda yang dibunyikan oleh orang tuamu atau kakakmu. Bisa ya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau sudah, tuliskan laporanmu pada kolom berikut ini. Sudah ya, ini sudah untuk kolom-kolomnya sudah saya kirim lewat WA. Silahkan ditulis di situ. Sudah, kita lanjut. Nah, ini adalah tong sampah. Tong itu kalau dipukul berbunyi tidak anak-anak? Berbunyi, tong. Jadi tong juga merupakan apa anak-anak? Sumber Bunyi, Pak. juga. Nah, kita akan membaca Berbunyi Pak. ya, kita akan membaca sebuah teks mengenai tong sampah gotong royong. Bisa dibaca ya dari situ ya. Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya, kalian dari bacaan di atas tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung masing-masing paragraf dari bacaan tersebut ya. Nah, kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf di atas apa saja? Ya, nanti silahkan ya jawaban kalian ditulis dengan peta pikiran seperti ini gitu. Nah, terima kasih tadi kalian sudah mengirimkan jawaban kalian dan sudah Pak Guru lihat
Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf tersebut. Nah, ini untuk paragraf 1, gagasan pokoknya adalah warga berkumpul di lapangan. Kemudian gagasan pendukungnya peralatan yang dibawa warga. Kemudian paragraf 2, gagasan pokoknya warga bergotong royong. Kemudian gagasan pendukungnya diantaranya adalah mereka saling membantu. Paragraf 3, gagasan pokok tong sampah siap dihias. Gagasan pendukungnya membuat pola hiasan keranjang sampah yang cantik. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi dulu, menyanyikan. Bisa nyanyi tepuk hore ya anak-anak ya? Bisa? Halo. Coba Pak Guru kasih Pak Guru kasih contoh ya. Gimana itu Pak? Iya. Bisa, Pak. Perhatikan dulu, pasti bisa. Kalian pasti nggak pernah ikut pramuka nih kalau nggak bisa ya. Pasti bisa. Coba perhatikan dulu. Kalau kau suka hati bilang hore. Ya. Betul. Ya. Yuk Tahu Pak, bareng-bareng yuk. tahu kalau lagu itu Ya, tahu. ayo. 1, 2, 3. Suka hati bilang hore. Kalau suka hati bilang hore. Kalau suka hati mari kalau bersama bisa kan? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tadi kita belajar tentang telinga Pak. Telinga, Pak. Cara membersihkan telinga, cara Ya. Cara merawat telinga, bagian bagian telinga Pak. Nah, kemudian ada gagasan Gagasan pokok, pokok, ada sama gagasan gagasan pendukung. Ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, bagian-bagian telinga dan cara-cara membersihkan telinga ya. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik apa tidak anak-anak? Menarik, Menarik, Pak. Pak. Menarik. Baik ya. Seneng ya. Nanti Pak Guru akan mengadakan evaluasi ya. Akan mengadakan evaluasi. Nah, nanti evaluasi ini bisa kalian kerjakan setelah nanti saya menutup pembelajaran ya. Nah, nanti saya lihat hasilnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi ini ya, kita menyanyikan lagu daerah dulu anak-anak. Ayo gantian, siapa yang mimpin ini? Menyanyikan gundul-gundul pacul atau apa yuk? Rini ayo dipimpin Rini. Lagu apa Pak? Gundul-gundul pacul saja ayo. Ayo, gundul-gundul pacul yuk kawan-kawan yuk. Tahu lagunya? Ayo. Tahu dong. Ya. Tahu. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ini Hotma bisa nggak nanti nyanyi gundul-gundul pacul? Bisa ya. Kalau dia nyari bisa, Pak. Ya. Nah, ini adalah link untuk evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti silahkan dikerjakan. Link sudah saya kirimkan melalui grup WA kita ya anak-anak. Nanti
silahkan dikerjakan. Nah, sebelum pembelajaran saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, Aidil lagi yuk, dipimpin berdoa yuk. Ayo ganteng dipimpin. Istidah dan berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah belajar dengan Pak Guru. Untuk selanjutnya ya silahkan dipelajari untuk pertemuan berikutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keberapa anak-anak? Pembelajaran kedua ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.